Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, semua Baik. baik ya. Oke, baik anak-anak, cek kehadiran dulu ya. Wulandari, apakah sudah hadir? Hadir. Tiwi, bagaimana? Ada. Hadir Pak, hadir. Hadir, Alhamdulillah. hadir. Pinter. Wahyunita? Ada Pak. Ya, baik. Siapa yang tadi berangkat paling awal ya? Saya, Pak. Oh, Wulandari, baik. Karena Wulandari tadi sudah disiplin berangkat paling pagi, paling awal, jadi nanti Wulandari berhak untuk memimpin doa pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Wulandari jadi anak yang disiplin. Ya. Disiplin itu harus kita tanamkan sejak dini ya, anak-anak ya. Karena dengan disiplin, aktivitas kita nanti akan menjadi teratur. Ya, ketika aktivitas kita teratur, maka nanti kegiatan kehidupan kita juga akan menjadi lebih lancar, lebih nyaman, gitu ya. Kemudian kita dalam rangka meraih cita-cita juga akan lebih terarah, ya. Baik, seperti halnya sikap disiplin, karakter nasionalisme, sikap nasionalisme juga harus kita tumbuhkan, ya. Untuk memupuk nasionalisme itu, marilah kita nyanyikan lagu wajib nasional, ya. Merdeka. Merdeka, iya, semangatnya luar biasa. Ini seperti biasa, kita adakan pembiasaan literasi. Sudah cukup 10 menit ya, dan kalian sudah membaca buku. Jangan lupa, ketika sudah membaca buku, diisi nih buku pantaunya ya. Nah, di sini diisikan, jangan lupa. Pada pagi hari ini kita akan membahas 3 mata pelajaran ya, karena kita tematik. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPS, dan yang ketiga ada IPA. Nah, kompetensi dasarnya bisa anak-anak baca yang sudah Bapak tampilkan di depan. Kemudian cakupan materi kita pagi hari ini adalah teks eksplanasi ilmiah. Ya, kemarin waktu pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan ya, kita belajar tentang teks eksplanasi ilmiah juga, tetapi itu tentang penemuan listrik. Dan sekarang kita akan membahas penemuan TV. Nah, yang kedua rangkaian listrik seri paralel dan karakteristiknya, ya. Itu merupakan lanjutan pertemuan yang kemarin juga. Yang ketiga, perubahan sosial budaya masyarakat karena pengaruh TV dan penemuan teknologi lainnya. Nanti anak-anak kegiatan kita ada 2 nih, ya. Yang pertama kegiatan individu, anak-anak secara mandiri, dan yang kedua kegiatan kerja kelompok atau diskusi. Ya. Yang penilaian yang akan Bapak lakukan nanti yang pertama penilaian sikap. Nah, nanti Bapak akan observasi nih, mengamati bagaimana sikap anak-anak kemandiriannya, gotong royongnya, kemudian toleransi, kerjasamanya, tanggung jawabnya, dan juga sikap sopan santunnya ya ketika nanti berdiskusi dengan teman. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti Bapak akan sampaikan LKPD sebagai penugasan ya. Yang ketiga, keterampilan. Nanti akan Bapak nilai dengan budaya. Untuk lebih menyemangati anak-anak, mari kita lakukan tepuk bisa. Semangat, siapkan tangannya. Yuk, tepuk bisa. Bisa. Kamu bisa. Kita semua pasti bisa. Kita semua Bisa. Yes. Yes. Ya, hebat semuanya, Pak ya. Sekarang coba kita siapkan smartphone yang sudah dibawa. Kemarin kan Bapak sudah sampaikan, hari ini kita belajar menggunakan smartphone. Ada yang tidak bawa handphone hari ini? Atau ada yang handphonenya rusak? Angkat tangan. Tidak, Pak.
Belum, bawa Pak. handphone, Saya. Nanti yang tidak punya handphone atau yang lupa tidak membawa handphone atau handphonenya rusak, nanti pinjam punya Bapak ya. Ya, nanti bergantian. Bapak sudah kirim linknya ke grup WA kelas kita ya. Silakan itu linknya diklik, kemudian anak-anak kerjakan pretestnya. Sekarang kita masuk ke materi inti anak-anak. Baik, silakan diamati ini gambar apa? Ayo, nonton TV, Pak. anak nonton TV ya. Iya. Oke. Ya, pinter, hebat. Nama alatnya itu tadi apa? TV. TV. Ya. Televisi. Adakah di rumahmu? Ayo, siapa yang di rumahnya Ada. Ada, Pak. Ada. Ada. Oh, Ada, semuanya Pak. punya ya. Bapak Ya. aja yang di rumah nggak punya TV nih. Iya. Siapa ya penemu TV? Siapa yang tahu? Apa fungsinya ya? TV ini siapa yang udah tahu ya? Apa fungsinya? Kemudian seperti apa cara kerjanya? Dan adakah pengaruhnya terhadap kehidupan kita? Anak-anak bisa pelajari melalui teks eksplanasi ilmiah. Eksplanasi ilmiah itu apa? Siapa yang masih ingat? Teks yang menjelaskan tentang suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Iya, pinter. Unsurnya satu ada pernyataan umum atau topik, kemudian deret penjelas dan kesimpulan. Silahkan anak-anak baca ini. Bapak akan bagikan LKPD 1 ini, silahkan dikerjakan. Apa yang anak-anak dapatkan, informasi apa dari teks eksplanasi ilmiah tadi, tulis ke dalam peta pikiran berikut ini. Sekarang Bapak coba minta tolong bacakan. Silahkan dibacakan, Wahyunita. Ya Pak, paragraf pertama itu topik masalahnya adalah penemu TV oleh John Logie Bath pada tahun 1925. Pinter, tepuk tangan. Ya, hebat ya. Sekarang coba anak-anak amati ini gambar apa ya? TV LCD. Iya, pinter. Siapa yang suka nonton TV? Ayo, angkat tangannya. Wah, Yuli Ya, Pak. pertama ya. Suka nonton, wah Yunita juga, TV juga. Oke, suka nonton TV, tayangan apa aja yang biasa ditonton? Sepak bola, Pak. Ipin Pak. Oh, sepak bola. Sepak bola, Pak. Tayangan-tayangan TV kan banyak. Selain di TV bisa nonton dari mana saja tuh. Apa saja dampaknya tuh ya. Nah, tentunya kan banyak dampak ya yang akan terjadi. Nah, silakan anak-anak bisa nonton dulu video berikut. Kali ini kita akan belajar IPS tentang bagaimana sih pengaruh televisi dan teknologi sejenisnya terhadap kehidupan manusia. Saat ini berkembang juga teknologi yang mirip dengan televisi. Di antaranya YouTube, TikTok, Snack Video, Instagram, maupun Facebook. Konten dan tayangan televisi atau teknologi sejenisnya tentunya sangat beragam ya. Apa sajakah itu? Antara lain seperti ini. Tayangan yang bermacam-macam tadi memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Contoh dampak positifnya bisa kalian lihat di sini. Sedangkan dampak negatifnya antara lain seperti ini. Sekarang Ya Pak. kita pembagian kelompok ya, supaya nanti belajarnya lebih mudah. Nah, selanjutnya ini Bapak bagikan LKPD yang kedua ya. Silakan didiskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tanya ke Bapak ya. Nanti Bapak akan bantu. Bapak akan sambil keliling nih memantau kalian. Selanjutnya, alat elektronik di sekitar kalian ini saja ya, yang ada di rumah. Ayo coba sebutkan. Radio. Pinter, hebat. Apalagi? Blender, Pak. Blender. Blender. Oke, siapa tadi? Yuli apa? Ayo. Blender. Iya, blender pinter. Oh iya, betul. Kipas Saya- angin. Oh iya, Idris, Cuci, mantap. cuci. Apa mesin cuci? Wah, keren. Apa lagi? Dispenser Pak. Dispenser. Terima kasih. Banyak sekali ya anak-anak ya. Tetapi ada satu alat listrik yang itu paling banyak ditemukan di rumah kita. Apa ya kira-kira? TV, Pak. Bukan. Televisi, Pak. Ini apa? Rice cooker Pak.
Lampu ya. Lampu. Banyak di rumah. Nah, kira-kira seperti apa rangkaian listrik yang ada di rumah kita ya? Ya, silakan anak-anak kembali simak video ini ya. Ya, Pak. Kali ini kita akan belajar IPA dengan materi rangkaian listrik sederhana. Kalau kita membongkar sebuah senter, kira-kira apa saja ya komponennya? Inilah komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Coba kalian perhatikan rangkaian seri berikut ini. Cermati juga rangkaian paralelnya. Seperti apa susunannya? Untuk lebih memperjelas itu, Bapak akan simulasikan melalui lab virtual ya. Ini kira-kira rangkaian apa ya jenisnya? Ayo, siapa yang tahu? Seri, pinter. Iya, mantap. Coba ini kita nyalakan ya. Nah, coba anak-anak amati seperti apa karakteristiknya. Rangkaian seri ini. Ya. Lampunya nyala semua, Pak. Iya, lampunya nyala semua. Pinter. Kabelnya ini ada cabangnya enggak ya? Yuk, amati yuk. Tidak ada. Kemudian lampunya ini disusunnya apa? Berderet atau sejajar? Berderet ya? Sejajar. Seri, nama Pak. berderet ya. Rangkaian seri. Ya, rangkaian seri Berderet. berderet. Ya. Ini keuntungannya dia mudah dibuat ya. Kemudian biayanya murah karena kabelnya tidak ada cabang-cabang ya. Kemudian kalau ada kerusakan ini mudah untuk dideteksi ya. Tetapi kelemahannya, coba anak-anak perhatikan kelemahannya. Ketika ada salah satu lampu yang putus, nih coba Bapak putus di sini ya. Apa yang terjadi? Nah, silakan coba diamati. Apa yang terjadi itu? Semua, Pak. Iya, Pak. Mati semua. hebat. Kalau satu mati maka mati semua ya. Itu rangkaian seri. Kemudian kita ke rangkaian apa nih satunya? Ayo. Satunya Paralel. paralel hebat Paralel. itu. Paralel. Ini juga pinter. Nah, seperti apa nih perbedaan dengan seri tadi? Ayo. Banyak cabangnya, Pak. Wah, mantap. Banyak cabangnya itu kalau Iya. paralel ya. Coba kita nyalakan nih. Nyala lampunya bagaimana? Perbedaannya dengan yang seri tadi? Nyala semua, Pak. Lebih terang, Sama, Pak. Pak. Ya, Sama lebih aja, Pak. terang, pinter, lebih terang ya, lebih terang. Nah, ini karakteristiknya dia bercabang-cabang sehingga biayanya lebih mahal nih, ya kelemahannya lebih mahal. Kemudian lebih rumit membuatnya. Kalau ada kerusakan, ini lebih sulit untuk dideteksi, ya. Tetapi kelebihannya apa? Nyalanya lebih terang. Kemudian coba ini kalau ada yang salah satu ini putus. Ya, apa yang terjadi? Masih hidup, Pak. Iya, yang lain masih tetap Nyala, Pak. ya. Nyala. Nah, itulah keuntungannya. Nah, kalau lampu di rumah kalian kira-kira menggunakan rangkaian yang mana? Paralel. Seri atau paralel? Seri, Pak. Paralel. Seri. Yang jawab seri tadi Paralel, siapa? Pak. Paralel. Ya, kalau seri coba apakah lampu di rumah satu mati Saya maka nggak mati? tahu, Pak. Yang pasang tukang listrik. Iya, dari mengamati ini kalian bisa jadi tahu tuh. Coba direnungkan. Pernah nggak di rumah kalian mati satu lampunya? Pernah, Pak. Nah, apakah yang lain ikut mati semua? Tidak. Pak. Tidak. Oh, berarti itu apa? Mati lampu, Pak. Rangkaian paralel. Oke, ini LKPD yang ketiga, silakan dikerjakan secara kelompok tadi ya. Nah, ini tugasnya Iya, adalah anak-anak membuat satu rancangan rangkaian seri dan satu rancangan rangkaian paralel. Caranya bagaimana? Silakan ini dipotong ya. Yang bagian bawah ini ada gambar lampu, ada baterai, ada saklar, ini dipotong kemudian ditempel di sini. Di sini ya. Nah, nanti kalau sudah hubungkan dengan garis menggunakan pulpen. Itu sebagai pengganti
pengganti kabel, gitu ya. Oke, silakan dimulai. Karena sudah selesai, buat satu presentasi yang menarik untuk ditampilkan di depan kelas. Kelompok Ibnu Haldun, silakan dipresentasikan. Ini ada anggotanya Taufik dan Tiwi. Ayo, siapa yang mewakili? Ya, beragam informasi dari TV dan media lainnya seperti karton, sinetron, podcast, berita, olahraga, musik, acara break. Dampaknya. Tidak fokus belajar meniru perilaku buruk. Bapak konfirmasi dulu ke Tiwi tadi. Sama Taufik nih. Tadi kan televisi itu kontennya banyak sekali tayangannya. Nah, menyikapi itu kamu bikin komitmen seperti apa tuh? Satu, mengurangi main game dan nonton konten yang kurang bermanfaat. Dua, menggunakan TV atau HP untuk belajar, misalnya dengan melihat video pembelajaran atau konten matematikanya. Jerome Pauline. Ya tuh hebat. Semoga jadi semoga jadi ahli matematika ya. Iya, mantap sekali presentasinya. Terima kasih. Selanjutnya nih ada kelompok Al-Hawarizmi. Budi dan Wulandari. Yuk, siapa nih mewakilinya? Ayo Ulan. Iya Pak. Ulan pintar Pak. Yang di atas itu ada rangkaian seri. Wah, pinter. Oke. Nah, rangkaian seri keuntungannya lebih hemat kabel dan lampu. Ya, sangat. Kemudian kerugiannya kalau satu lampu mati, lampu yang lain ikut mati juga. Ya, mantap. Kemudian yang paralel, yang di bawah itu Pak paralel. Bagaimana? Keuntungannya kalau listrik di rumah kita salah satu mati, yang lain masih bisa menyala. Namun kalau yang pembuatannya itu boros kabel Pak. Oh iya, iya. Pembuatannya rumit banget. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk TV Ulan ya. Ulan bukan paralel, tapi paralel. Iya. Ini LKPD-nya disimpan ya, nanti akan kita gunakan di pertemuan berikutnya. Karena kita sudah melakukan kegiatan dari awal sampai akhir, silakan sekarang masing-masing dari kalian menyiapkan smartphone ya, karena kita akan adakan post test. Link post test sudah Bapak kirim di grup WA kelas kita. Silakan itu diklik kemudian dikerjakan. Kesimpulannya apa nih anak-anak pembelajaran kita hari ini nih? Bulan? Rangkaian listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ada dua. Satu, rangkaian listrik seri, dan yang kedua rangkaian listrik paralel Pak. Ya, hebat, 2 jempol deh ya. Nah, ya terima kasih. Ya, yang lain, yang dari awal tadi, ayo siapa mau sampaikan? Yuk. Alat elektronik bermanfaat banyak buat kehidupan kita, seperti TV, membawa dampak positif, dan juga kita bisa mengetahui dampak negatif untuk bisa menghindarinya, Pak. Iya, mantap. Paling tidak kesimpulannya, pertama teks eksplanasi ilmiah itu menjelaskan proses ilmu pengetahuan alam ya. Dalam pembelajaran ini, yang kita bahas adalah penemuan televisi. Nah, yang kedua, dengan mengetahui dampak positif dan negatif dari tayangan televisi itu, dan teknologi jenisnya ya, bukan cuma televisi, sekarang kan sudah berkembang ya, kita bisa menyikapi dengan tepat dan menentukan apa yang harus dilakukan. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Idris tadi ya. Nah, kemudian rangkaian listrik sederhana seri dan paralel itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti yang disampaikan Mulan tadi. Dengan memahaminya, kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, nah maupun menjadi bekal untuk mengembangkannya. Anak-anak hari ini sudah belajar dengan sangat mantap, luar biasa, pinter, hebat ya, dan tidak ada yang remedi sama sekali. Tepuk tangan ya. Oke. Kemudian untuk pembelajaran yang akan datang, anak-anak tetap membawa smartphone ya, LKPD yang sudah kalian buat tadi akan kita simulasikan di dalam laboratorium virtual. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, sebelumnya kita nyanyikan dulu nih lagu daerah. Kita mulai.
Sekarang, marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa bersama membaca doa kafaratul majelis. Terima kasih anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.